Ini merupakan usaha yang sudah berjalan kurang lebih 2 tahun, di mana usaha ini sudah melalui beberapa tahapan lokasi dan salah satunya dan yang paling stabil sekarang omsetnya itu di daerah Sudimoro ini. Kemudian sebelumnya itu sudah pernah ganti-ganti usaha, sudah pernah ganti-ganti lokasi di mana kayaknya kurang bagus dan omsetnya juga kurang bagus, akhirnya pindah-pindah sampai akhirnya sekarang lumayan lama di sini. Sebelum kita lanjut videonya, alangkah lebih baiknya bagi teman-teman yang baru menonton dan baru mengklik video ini, bantu channel ini supaya lebih berkembang dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Untuk kali ini saya akan berbagi pengalaman, berbagi sharing mengenai ide usaha apa saja yang bakalan relate ataupun yang bagus untuk lokasinya itu di dekat-dekat kampus, dekat persekolahan ataupun dekat-dekat pabrik. Salah satunya yang pertama itu yang paling pasti laku adalah bisnis kos-kosan. Jadi persewaan tempat, persewaan kamar bisa saja dilakukan dengan persewaan setiap bulan ataupun per semester. Per semester itu 6 bulan dan bisa saja juga dikoskan dengan hitungan langsung jangka 1 tahun ataupun 2 semester. Meskipun usaha kos-kosan itu tidak sedikit modalnya karena memang ya harus beli tempat, harus beli tanah, ataupun kemudian harus merenov. Misalkan yang sebelumnya itu rumah kemudian direnov menjadi tempat kamar per kamar, yang dimana modalnya itu tidak sedikit. Akhirnya meskipun usaha kos-kosan ini masih sangat relevan dan sampai detik ini itu masih relate dan sepertinya tidak ada matinya, karena usaha kos-kosan itu ya memang pasti dibutuhkan terutama kalau untuk dekat-dekat perkampus, anak-anak kuliah yang di luar kota kemudian bakalan mencari tempat tinggal ataupun kos-kosan, atau di dekat-dekat persekolahan SMA ya, karena ya juga bakalan ada anak SMA itu yang kos, apalagi di lokasinya itu di dekat-dekat pabrik, di mana para pekerja pabrik itu tidak selalu orang-orang terdekat aja yang kerja di sana. Ada pekerja yang di luar kota juga bekerja di sana, akhirnya juga membutuhkan tempat tinggal, misalkan pabrik tersebut tidak menyediakan mes. Dan sekali lagi, bisnis kos-kosan itu sampai detik ini masih sangat relevan, masih sangat bagus, dan masih jangka panjang. Namun yang perlu diperhatikan, modalnya itu tidak sedikit. Bisa dikatakan ya kalau cuma 100 juta itu kurang. Kenapa? Karena masih mau beli tanah, kalau itu tanah, ataupun kalau sebelumnya rumah sudah milik sendiri juga mau renov, itu biayanya bukan cuma 100 juta dan itu sangat banyak modalnya. Meskipun sampai detik ini bisnis kos-kosan itu pasti laris, pasti laku. Yang penting kos-kosannya itu kamarnya bagus, kamar mandinya bagus, itu bisa dipastikan sampai detik ini itu banyak yang mencari, karena yang berdatangan mau ngekos baik anak kuliahan, anak SMA ataupun pekerja itu sampai detik ini itu masih sangat banyak. Kemudian yang kedua, bisnis apa lagi yang sangat relevan dan pasti laku kalau di daerah-daerah lokasi dekat-dekat perkampusan ataupun sekolah SMA, SMP, dan bahkan dekat-dekat pabrik contohnya. Yaitu yang kedua, bisnis fotokopi atau print-printan, di mana usaha ini sampai detik ini juga tanda kutip masih sangat diperlukan oleh perkampusan, dunia perkampusan, ataupun SMA dan SMP. Meskipun
sekarang sudah berubah kepada online, basisnya online. Ada beberapa memang yang kalau tugas-tugas itu tidak seperti dulu, namun faktanya sampai detik ini bisnis print-printan, fotokopian itu masih sangat dibutuhkan, terkhusus lokasinya yang berdekatan sama perkampusan ataupun SMA ataupun pabrik. Kenapa? Meskipun sekarang sudah online, yang mungkin dulu itu ngeprint fotokopian, print dan lain itu di print kalau dulu, sekarang agak bergeser ke online ya. Namun faktanya sekarang masih ada dan masih sangat diperlukan, di mana print-printan itu nantinya ditambahkan dengan ATK ataupun perlengkapan alat tulis sekolah. Dan bisnis ini juga tidak kalah banyak menyedot modal, karena persiapan ataupun untuk merintis bisnis ini tidak sangat mudah. Butuh modal kurang lebih ya hampir mau 100 juga, meskipun di bawahnya 100 itu bisa dicukup-cukupin, namun seadanya, mungkin komputernya berapa, printernya berapa, fotokopinya berapa, tidak terlalu maksimal. Namun kalau sudah di atasnya 100 juta mungkin persiapannya ataupun peralatannya lebih banyak demikian. Dan bisnis yang kedua ini tidak memerlukan harus mempunyai tempat sendiri. Teman-teman yang mempunyai modal mungkin untuk bisnis ini bisa langsung pertamanya ngontrak dulu, banyak persewaan pasti tempat yang disewakan di dekat-dekat perkampusan ataupun SMA tersebut. Nantinya langsung dikontrak aja dulu. Artinya tidak seperti bisnis kos-kosan di mana harus milik sendiri. Kalau kos-kosan kan tidak mungkin langsung tanahnya milik orang kemudian dibangun sama kita kos-kosan, itu sangat riskan persewaannya. Kalau bisnis yang kedua, bisnis print-printan, fotokopian dan ATK ini tidak memerlukan harus punya tempat tinggal sendiri. Artinya kalau sewa pun juga bisa sudah untuk berbisnis ini. Yang penting modalnya itu ada. Dan sampai detik ini, kalau di dekat-dekat perkampusan itu kenapa masih sangat penting? Karena terkait dengan skripsi ataupun PKL dan lain tugas-tugas sampai detik ini itu masih sangat dibutuhkan. Dan saya masih belum mendengar kemudian skripsi itu hanya filenya saja yang disetorkan, terkait dengan revisi dan lain itu sampai sekarang ya masih sepertinya masih laris-laris aja untuk bisnis print-printan dan fotokopian. Kemudian yang ketiga, bisnis apa lagi yang sangat relevan dan pasti laku kalau lokasinya itu di dekat-dekat perkampusan ataupun SMA ataupun perpabrikan, yaitu bisnis kuliner. Kuliner itu ya terdiri dari mungkin makanan, kemudian minuman, F&B lah, dan lain-lain. Bisnis kuliner ini juga sampai detik ini sangat dibutuhkan kalau lokasinya itu dekat-dekat perkampusan dan pasti ramai. Dan kenapa? Karena yang ngekos di situ pasti butuh makan. Tidak semuanya anak kos itu mempunyai magicom mungkin ataupun masak sendiri. Ada memang yang bergantungan pada warung makan, di mana sekarang sudah warung makan sudah bertaburan, yang mungkin kalau sekarang sudah banyak dilihat, contohnya seperti warteg juga ada, kemudian Kentucky itu ya bertaburan di dekat-dekat perkampusan. Kenapa ya? Karena yang membutuhkan ataupun konsumsinya itu ya peluangnya sangat banyak dan sangat relevan kalau mau bisnis itu di dekat-dekat perkampusan ataupun di dekat-dekat SMA dan perpabrikan. Kenapa pabrik juga masuk? Karena ya kalau pabrik itu ya setelah selesai kerja ataupun istirahat kerja ya pastinya ya butuh makan. Jadi juga sangat relevan kalau bisnis makanan ini. Kemudian yang tak kalah penting, kalau usahanya kalau lokasinya itu dekat-dekat perkampusan, apalagi yang bisnis apa yang sangat relevan ataupun yang sangat
cocok kalau lokasinya itu di dekat perkampusan, yaitu bisnis kebutuhan rumah tangga. Contohnya mungkin toko sembako ataupun yang kedua adalah toko-toko sayur. Di mana dua ini masih sangat penting dan sangat dibutuhkan khususnya dekat-dekat perkampusan dan dekat-dekat SMA ataupun perpabrikan. Kenapa? Saya ambil contoh Indomaret sama Alfamart itu sampai saat ini ya menyisirnya ke ke pemukiman padat penduduk, di mana karena permintaannya itu di sana sangat banyak. Dan sekali lagi untuk toko sembako sama toko sayur ini kenapa masih sangat relevan kalau lokasinya itu dekat-dekat perkampusan, SMA ataupun pabrik, karena kebutuhan setiap hari, contohnya beli sabun, beli LPG, beli sampo dan lain-lain, ataupun beli rokok, ataupun beli kebutuhan masak seperti sayur dan lain-lain, ya pastinya kan harus ada tokonya gitu. Meskipun sekarang dekat-dekat kampus itu juga banyak yang menyediakan online. Nah, faktanya usaha-usaha konvensional termasuk contoh toko sembako, toko sayur yang sifatnya itu masih buka lapak demikian, itu masih sangat laku dan masih sangat ramai kalau lokasinya itu di dekat-dekat perkampusan ataupun SMA. Usaha makanan juga bukan nggak ada yang online, sekarang sudah online basisnya. Namun faktanya usaha konvensional seperti warung makan langsung ataupun warung sayur itu masih sangat ramai demikian. Jadi usaha toko sembako sayur ini juga salah satunya yang sangat dibutuhkan oleh perkampungan ataupun penduduk dekat-dekat perkampusan, baik dekat-dekat SMA ataupun dekat-dekat perpabrikan. Kenapa? Ya orang-orang pabrik juga pasti mau mandi dan lain-lain, kan pastinya membutuhkan membutuhkan mau ke toko demikian. Dan yang selanjutnya usaha apa lagi yang bakalan ramai dan bakalan pasti laku kalau buka di dekat-dekat perkampusan ataupun dekat-dekat SMA atau dekat-dekat perpabrikan, yaitu usaha-usaha jasa yang dimana untuk cuci-mencuci itu sangat repot demikian. Jadi usaha laundry sepertinya sampai detik ini kalau dekat-dekat kampus, dekat-dekat SMA, apalagi dekat-dekat pabrik, itu pasti laku banget, pasti laku keras. Kenapa? Karena anak-anak perkuliahan, anak-anak SMA, bahkan anak-anak yang bekerja di pabrik yang merantau itu tidak mempunyai waktu untuk mencuci sendiri. Akhirnya jasa laundry itu masih sangat relevan dan pasti laku kalau bukanya di dekat-dekat perkampusan. Kenapa? Karena bakalan banyak yang mau order nantinya. Dengan kesibukan mahasiswa, kesibukan para pekerja, akhirnya usaha laundry ini merupakan usaha yang masih sangat layak kalau mau membuka, terutama khususnya di dekat-dekat perkampusan ataupun di dekat-dekat pabrik. Apalagi layanannya itu tidak hanya menyediakan di toko aja, artinya mau laundry langsung datang ke toko tersebut, ke warung laundry tersebut, kemudian dilondrikan, kemudian kapan bisa diambil. Ditambah dengan jasa layanan antar jemput, itu pasti sangat laku keras. Kenapa? Karena itu tadi faktornya, banyak anak sekolah, banyak anak kuliah, bahkan banyak anak pekerja di pabrik ataupun di perusahaan itu, di mana setiap harinya itu ya waktunya sudah diforsir dengan kerjaannya, sehingga kadang pulangnya malam dan pulang nyampe rumah itu kadang sudah
eh, capek dan tidur, di mana besoknya harus berangkat lagi, apalagi bangun kesiangan, akhirnya bisnis laundry itu masih sangat relevan dan masih sangat masuk akal. Pasti laku keras kalau bukanya di dekat-dekat kampus ataupun di dekat-dekat SMA ataupun pabrik. Kemudian usaha apalagi yang bakalan ramai di yang buka di kampus? Oh ya, usaha laundry ini tentunya memerlukan modal yang mungkin tidak cukup sedikit demikian. Bisa dikatakan rinciannya itu kurang lebihnya itu ya di bawah 100. Yang kalau dengan sewanya itu di atas 25 kurang lebihnya. Kenapa? Karena sewaan itu biasanya langsung mintanya setahun, kemudian beri peralatan, mesin laundry, mesin pengering, dan lain-lain. Akhirnya di angka maksimal lah 100 lah. Kalau mau mewah ya mungkin laundry coin dan lain, modal itu tidak terbatas, dalam artian ya modal di atas 100 juta ya bisa-bisa aja dan silakan. Maksudnya ini saya bilang modal minimalnya hampir segitu. Jadi usaha laundry itu sampai detik ini masih sangat relevan kalau teman-teman mau membuka usaha di dekat-dekat perkampusan ataupun di dekat-dekat SMA, SMP, dan bahkan di dekat-dekat pabrik. Tak kalah penting, usaha yang bakalan ramai pada saat dibuka di dekat-dekat perkampusan, usaha di dekat-dekat pabrik ataupun di dekat SMA, yaitu adalah kuliner. Itu masih sangat banyak rinciannya. Demikian apa saja? Salah satunya itu ya warung makan juga bisa. Kemudian usaha-usaha rombongan, contohnya seperti minuman es penyegar, es teh, es jeruk, itu masih sangat, jus-jusan itu masih sangat pasti laku kalau bukannya itu di dekat-dekat perkampusan. Kenapa? Karena itu tadi ya, tingkat permintaan ataupun pelanggannya itu sangat banyak, sehingga usaha-usaha F&B seperti itu masih sangat dibutuhkan dan pasti sangat laku keras untuk dibuka di dekat-dekat perkampusan, SMA, ataupun perpabrikan. Dan kuliner ataupun bisnis-bisnis kuliner itu banyak urutannya ataupun tingkatannya itu banyak, termasuk usaha yang sekarang saya tekunin adalah usaha rombongan, di mana itu masuk bisnisnya itu masuk kategorinya kuliner. Kenapa? Karena saya menjual gorengan. Saya menjual gorengan namanya tahu petis BWI, dan produknya ada tahu petis, yang kedua adalah tahu gejrot. Dimana kalau bisa dikategorikan ini kan sebenarnya cemilan, dan kalau ngomong gorengan itu meskipun sebenarnya tidak dekat-dekat sama kampus pun itu sampai detik ini, karena fannya gorengan itu kayaknya kalau gorengan itu pasti ada sih dimanapun, maksudnya di seluruh Indonesia itu pasti ada gitu, baik di kota kecil ataupun di kota besar. Dan apalagi kalau tempatnya itu dekat-dekat perkampusan, itu sangat berpotensi untuk ramai dan pasti laku keras itu. Kenapa? Karena yang mau jajan itu banyak gitu. Termasuk lokasi usaha yang saya bangun sekarang itu ya dekat-dekat ke kampus juga, nggak terlalu jauh juga nggak terlalu dekat, sedengan lah. Tapi saya memilihnya itu di dekat tempat-tempat anak-anak sering ngopi, di dekat-dekat warung kopi, dan kebetulan juga dekat sama lapangan yang biasanya ada konser dan lain-lain, kemudian lapangan futsal. Jadi sampai detik ini usaha saya itu sudah berjalan 2 tahun. Alhamdulillah masih jalan, meskipun selalu mempunyai harapan apakah
usaha ini benar-benar bisa berkembang lagi ataupun ya masih tetap pertanyaan sekarang. Dan usaha yang saya sebutin terakhir ini adalah usaha yang mungkin modalnya sangat minim dibandingkan usaha-usaha sebelumnya. Contohnya yang pertama itu usaha kos-kosan, usaha toko sembako, toko sayur, fotokopian, ataupun brand-brandan, ataupun warung makan, contohnya seperti warteg dan lain-lain. Kalau toko sembako itu mungkin contohnya kayak Alfamart, kayak Indomaret, ataupun kayak toko Madura, itu juga boleh aja. Dan semua itu modalnya itu tidak sedikit teman-teman, dan memerlukan modal banyak. Yang pastinya kalau modalnya banyak ya kemungkinan untungnya juga banyak karena modalnya juga banyak. Kemudian yang perlu teman-teman garis bawahi adalah resikonya semakin banyak modalnya, resikonya juga semakin besar. Artinya tingkat resiko ataupun misalkan hal terburuk terjadi itu juga sangat besar. Dan yang terakhir yang sangat cocok kalau teman-teman itu pemula mau belajar bisnis dan hitung-hitung ya mungkin ya kalaupun rugi, misalkan pikir ruginya dulu, kalaupun rugi ya tidak terlalu kepikiran lah, karena usaha kuliner yang namanya kayak jualan seperti saya, jualan tahu gorengan dan jualan tahu petis dan tahu gejrot, itu modalnya di bawahnya 10 juta. Bisa kadang kalau saya buka dulunya itu nggak sampai 5 juta. Kemudian apa yang kurang ditambahi sambil berjalan demikian. Dan usaha yang saya jalanin ataupun usaha yang saya sebutin terakhir itu usaha gorengan yang modalnya sangat kecil, dan karena modalnya sangat kecil ya resikonya juga kecil dalam artian dibandingkan dengan usaha perbandingan usaha yang saya sebutin sebelumnya, dan tentunya risikonya juga sangat kecil. Kemungkinan omsetnya ataupun keuntungannya itu ya kalau ngomong kecil ya enggak juga, ngomong besar ya enggak juga gitu. Yang saya rasain sekarang ya sedang ada, cukup lah buat makan demikian. Dan sekarang saya mudah-mudahan karena ada rombong nganggur di rumah dan ada harapan ataupun ada rencana untuk mengembangkan ekspansi usaha ini supaya lebih dikenal lagi, berkembang, dan tentunya punya banyak cabang nantinya. Namun itu harapan, dan yang saya jalanin sekarang itu masih satu rombong, dan karena ada rombong yang sudah tersedia di rumah, rencananya mau buka, kan eman kan daripada nganggur di rumah, rencananya mau dibuka lagi dan masih cari tempat. Dan berarti ada berapa tadi? Usaha kos-kosan, toko print-printan ataupun fotokopi, toko sembako ataupun toko sayur, usaha kuliner. Berarti ada 4 usaha yang masih sangat menjanjikan kalau teman-teman mau buka di daerah padat penduduk, khususnya dekat-dekat perkampusan, dekat-dekat persekolahan, ataupun dekat-dekat pabrik. Kenapa? Karena permintaan di dekat-dekat kampus, segala usaha termasuk laundry itu sangat banyak teman-teman ya. Daripada ya mungkin perbedaannya buka di kampung ya masih lebih masuk akal buka di dekat-dekat perkampusan. Namun sekali lagi karena banyaknya penduduk di sana, akhirnya yang mungkin harga kos-kosan itu standarnya kurang lebih sekian kemudian jadi naik, itu ya wajar karena ya seiring bertambahnya permintaan pasar demikian. Yang awalnya sewa tempat itu biasanya di rata-rataan sekian, karena banyak penduduk dan sangat ramai pasti mahal ya, itu sangat wajar karena semakin penduduk itu banyak, semakin permintaan banyak ya maka harga-harga itu juga bakalan naik teman-teman. Faktanya seperti itu. Dan baik harga kos-kosan, baik harga warung makan di suatu warung makan yang dekat-dekat kampus dengan warung makan di kampung itu harganya pasti berbeda. Kenapa ya? Karena di sana ya mungkin tidak semuanya yang
mempunyai usaha di sana itu mempunyai tempat usaha sendiri demikian. Rata-rata itu banyak yang sewa, contohnya warung Padang dan lain-lain, dan segala usaha selain kos-kosan itu biasanya sewa. Dan itu kan setelah sewa itu menjadikan beban juga, beban dalam artian beban modal demikian. Akhirnya kenapa harganya itu agak sangat mahal ataupun dibandingkan sama-sama jual makanan ataupun sama-sama fotokopian, sama-sama mungkin laundryan, tapi dibandingkan perkampungan dengan dekat-dekat perkampusan itu pasti harganya sangat berbeda. Faktornya yaitu tadi karena sudah permintaan itu sangat banyak. Tidak dapat dipungkiri kalau permintaan sangat banyak tentunya nanti omsetnya dalam tanda kutip itu bakalan banyak juga nanti omsetnya. Kemudian itu saja berarti usaha yang masih sangat relevan dan pasti laku kalau buka di dekat-dekat perkampusan, yaitu ada 5. Yang pertama adalah buka kos-kosan, yang kedua adalah buka toko sembako ataupun toko sayur, yang ketiga buka jasa print-printan ataupun fotokopi, yang kelima buka jasa laundry, dan yang kuliner adalah kuliner itu turunannya banyak. Yang penting temanya kuliner, ada warung makan, F&B dan minuman ataupun jual gorengan demikian. Mudah-mudahan informasi ini memberikan informasi yang bermanfaat. Mudah-mudahan kalau ada salah-salah saya minta maaf, dan supaya channel ini lebih berkembang lagi, teman-teman bisa kalau ada saran ataupun kritikan bisa tulis di kolom komentar. Dan yang menonton video ini sampai selesai saya ucapkan semoga sehat selalu dan jangan lupa sholat 5 waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.